Kali ini, saya akan menjelaskan tentang virus yang sedang beredar di kalangan kita semua, yaitu virus corona. Kata corona itu sendiri berasal dari bahasa Latin yang artinya mahkota atau crown, karena bentuk coronavirus yang tampak seperti mahkota saat dilihat menggunakan mikroskop. Virus corona memiliki satu rantai RNA yang dapat membantu untuk bermutasi lebih cepat dibandingkan dengan DNA hingga 1 juta kali. Virus corona juga memiliki bentuk bulat dengan diameter sekitar 100-120 nanometer. Oleh sebab itu, akan sangat efektif bila kita mencegah dengan menggunakan masker yang berpori lebih kecil daripada 100 nanometer. Yang kedua, saya akan menjelaskan asal mula virus corona. Virus yang memiliki nama lengkap 2019 nCoV atau novel coronavirus ini pertama kali ditemukan di pasar hewan dan makanan laut di Wuhan, China, atau lebih tepatnya di Huanan Seafood Market. Para penderita virus corona memiliki keterkaitan dengan pasar hewan dan makanan laut tersebut. Dan orang yang pertama kali terdeteksi terkena virus COVID-19 ini adalah pedagang di pasar tersebut. Dikutip dari BBC, di pasar tersebut dijual berbagai macam hewan liar, seperti ular, kelelawar, dan katak. Mereka memastikan bahwa virus tersebut berasal dari kelelawar, dan penularannya dimulai dari hewan ke manusia, dan kemudian dari manusia ke manusia. Yang ketiga adalah penyebab seseorang tertular COVID-19. Ada 3 sebabnya. Yang pertama karena terkena percikan ludah dari bersin atau batuk penderita COVID-19. Yang kedua, menyentuh mata, hidung, dan mulut sebelum mencuci tangan. Yang ketiga, melakukan kontak dengan penderita COVID-19, yaitu dengan berjabat tangan atau bersentuhan. Yang keempat, saya akan membahas gejalanya. Pada saat seseorang terinfeksi oleh COVID-19, maka dia akan mengalami demam tinggi, di atas 38 derajat Celcius. Dia juga akan mengalami kelelahan, nyeri otot, atau sulit bernapas. Dan ada juga beberapa orang yang mengalami diare sehari atau 2 hari sebelumnya. Yang kelima adalah cara pencegahannya. Menurut WHO, ada 5 cara sederhana untuk mencegah penularan virus COVID-19. Yaitu yang pertama, dengan mencuci tangan sesering dan seteratur mungkin. Yang kedua, melakukan social distancing. Yang ketiga, menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut sebelum mencuci tangan. Yang keempat, melakukan aturan bersin dengan benar. Dan yang terakhir, bila kita mengalami demam, batuk kering, atau kesulitan bernapas, maka kita harus segera memeriksakan diri. Yang terakhir, saya akan membahas mengapa saya dan teman-teman saya, para murid, diharuskan untuk melakukan KBM di rumah selama 2 minggu atau 14 hari. Ketika seseorang diidentifikasi terkena penyakit corona, maka dalam 14 hari itu akan ditunggu apakah dia mengeluarkan gejala atau tidak. Bila dia melakukan gejala, maka dapat segera ditangani. Dan jika tidak, maka dia dianggap aman. Dalam waktu 14 hari itu juga dapat memutus rantai penularan. Dalam waktu 14 hari ini, hendaknya kita saling pantau agar seseorang yang mengeluarkan gejala COVID-19 tersebut dapat segera ditangani. Dan untuk para guru, harus tetap masuk, karena para guru diwajibkan untuk memberikan tugas dan materi kepada para murid yang sedang KBM di rumah. Sekian dari saya, terima kasih.